Bapak Ibu kaum muslimin, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita akan mengumandangkan iqamah menjelang masuknya waktu, menjelang kita akan mendirikan salat berjemaah, kita akan melakukan tausiah singkat di mana judulnya siang ini adalah 3 bentuk harta, 3 macam bentuk harta yang ketentuan pembagiannya menjadi kewenangan Allah. Jadi ada 3 macam bentuk harta yang sistem pembagiannya, sistem pengaturan bagian-bagiannya itu Allah yang menjadi kewenangannya. Apa saja bentuk harta yang 3 macam tadi? Kita mulai satu persatu. Pertama namanya harta ghanimah, disebut dalam surah Al-Anfal ayat 41 ya, yaitu harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dari hasil menaklukkan suatu wilayah atau hasil dari menaklukkan satu pasukan. Kemudian kaum muslimin mendapatkan harta dari penaklukan tadi. Biasa juga disebut dengan istilah harta rampasan perang. Maka kalau ada harta rampasan perang, maka seperti apa sistem pembagiannya, itu Allah yang menentukan cara baginya. Seperti apa Allah tentukan? 1/5-nya itu untuk Allah dan Rasul. 1/5-nya untuk Allah dan Rasul, nanti akan digunakan untuk fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Kemudian 4/5-nya itu menjadi hak pasukan yang ikut berperang, ya, dengan ketentuan kalau yang kavaleri, yang pakai kuda mendapat 2 bagian, 1 bagian untuk orangnya dan 1 bagian untuk kudanya. Kemudian kalau yang infanteri dia dapat 1 bagian. Nah, itu cara pembagiannya. Yang kedua, harta yang menjadi Allah kewenangan membaginya itu adalah harta zakat. Harta zakat, Pak. Jadi kalau kita punya zakat 2,5% dari harta yang kita miliki, maka 2,5% itu wajib dizakatkan. Nah, kepada siapa distribusi 2,5% tadi? Itu Allah yang tentukan. Kepada siapa? Tentu kepada mustahik zakat, atau disebut juga dengan asnaf yang 8. Allah sebut di surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Jadi 8 orang yang berhak menerima zakat. Pertama itu fakir, miskin, amil, ya, orang mu'allaf, ibnu sabil, fisabilillah, al-gharimin, dan ar-riqab, orang yang memerdekakan budak. Di luar dari yang 8 itu tidak boleh. Ya. Itu Allah yang menjadi kewenangan cara membaginya. Masuk tidak dalam orang yang berhak menerima zakat itu anak yatim? Tidak masuk. Anak yatim tidak masuk dalam kelompok orang yang berhak menerima zakat. Karena boleh jadi nanti anak yatim ini orang kaya. Jadi kalau ayahnya punya aset, wafat, tentu anak tadi orang kaya. Sudah 2. Jadi tadi kita sebut ada 3 macam harta yang Allah menjadi kewenangan membaginya. Pertama harta ghanimah, kedua harta zakat, ketiga, dan ini yang menarik, yang ketiga ini adalah Allah juga yang menjadi kewenangan cara membaginya adalah harta waris. Nah, ini penting. Jadi harta waris, apabila seseorang meninggal dunia kemudian ia memiliki harta, maka kepada siapa saja harta itu berhak menerimanya, berapa jumlah masing-masing, itu Allah yang menentukan. Betul, ketika kita hidup, kita yang dapat aset, kita yang punya omset, kita yang punya tabungan. Tapi begitu kita wafat, siapa yang membagi harta ini? Allah. Jadi Allah sebut secara rinci dalam surah An-Nisa ayat 11 ayat 12. Jadi tidak boleh kalau seseorang wafat, harta ini akan terbagi secara otomatis.
tanpa didahului oleh adanya perjanjian oleh yang wafat atau oleh ahli waris. Dia akan terbagi dengan sendirinya. Siapa yang membagi itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahagian-pembahagian dalam Al-Qur'an tadi menjadi naskah akademis, sudah jadi undang-undang positif yang berlaku di pengadilan agama kita. Jadi di pengadilan agama itu berlaku konsep azas personality keislaman, yang hanya berhak mengajukan kasus di situ adalah orang Islam, dan pembahagian itu sudah menurut Islam. Ya. Contoh, ada kasus, ya. Ada ibu-ibu konsultasi, ya. Waktu kita pendek konsultasi, Ustadz, saya punya harta, saya punya tanah 1 hektar. Tanah 1 hektar ini rencana mau saya lepas, harganya 1 M. Jadi tanah 1 hektar harganya 1 M. Dan sudah ada yang nawar, Ustadz, rencana saya lepas 1 M ini. Nah, pertanyaan ibu apa? Apakah kalau nanti harta 1 M ini saya dapatkan, boleh tidak saya bagi ke anak-anak saya? Jawabannya tentu boleh, dengan syarat ibu mesti adil terhadap anak-anak. Nah, sampai di situ, terus saya tanya, tanah yang akan ibu jual 1 M ini ibu dapat dari mana? Dia jawab, dapat dari ayah saya yang sudah wafat. Jadi tanah itu rupanya dari ayahnya. Nah, kalau dari ayah ibu, apakah ibu tunggal? Katanya tidak. Saya tidak tunggal. Saya 3 orang adik-beradik. Ada laki-laki 1 orang, perempuan dan perempuan. Jadi kami adik-beradik, laki-laki 1 orang, perempuan 2 orang. Nah, berarti mana yang 2? Yang laki-laki dengan yang perempuan itu mana? Sudah wafat, Ustadz. Sudah wafat. Kan orang wafat kan tidak dapat waris, Ustadz. Tunggu dulu. Mana yang lebih dulu wafat? Saudara kandung ibu yang berdua ini atau ayah ibu? Oh, ayah kami sudah wafat 25 tahun yang lalu. Sementara 2 orang saudara ini wafat baru 10 tahun yang lalu. Kalau begitu, 2 orang saudara ibu ini berhak atas tanah ini. Kenapa? Karena hitungannya adalah begitu ayah wafat, bertiga saudara ini hidup. Tapi terjadi penundaan pembagian waris sehingga ahli waris jadi wafat. Kalau begitu dianggap hidup dia dulu. Nah, jadi kalau waris itu yang mati itu kita hidupkan balik, itu hebat. Kalau begitu apa yang terjadi? Tanah yang harga 1 M ini mesti dibagi kepada 3 orang. Yang hidup, yang meninggal itu harus dapat balik. Karena waktu ayah ibu wafat, dia hidup. Yang hidup itu jadi ahli waris. Bahwa terjadi penundaan pembagian waris, waris belum dibagi, dia sudah wafat. Tapi dia mesti dapat. Kalau nanti dia punya bagian, mesti diserahkan kepada anaknya. Nah, sekarang, seperti apa cara membagi harta 1 M ini? Itu Allah yang tukang bagi. Dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah terang-terangan, jelas, mantuknya jelas, zahir. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayan. Allah wasiatkan betul kepada kalian. Allah pesankan betul. Yang berwasiat ini bukan Pak RT, Pak RW, enggak, bukan Pak Camat, Allah. Apa wasiat Allah? Kalau kalian, wahai ayah, ibu, meninggalkan harta, maka bagi anak laki-laki 2 bagian anak perempuan. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau begitu seperti apa pembagiannya? Ya kita bagi. Karena ibu ini adik-beradik 1 orang, ya sudah 1 orang itu dikali 2. Karena kan 2:1. Maka 1 kali 2 sama dengan 2. Karena punya saudara perempuan 2, maka 2 kali 1. 2 orang perempuan kali 1 sama dengan 2. Berarti di atas tadi 2, di bawah 2, asal masalah 4. Maka 1 M ini bagi 4. Untuk yang laki-laki dapat 2 bagian. Berarti dapat 500 juta. Kemana duit 500 juta tadi? Ya udah, diserahkan kepada anaknya. Serahkan kepada anaknya. Sementara yang perempuan-perempuan itu dapat 250 juta, 250 juta. Jadi dalam hitungan saya ibu, dari 1 M itu, bagian ibu cuma 250 juta. Bukan 1 M semuanya.
lama ibu nih bermenung ya. Merenung nih ibu nih. Kenapa menung Pak? Dari 1 M menjadi 250 juta. Ada kesalahan memang, ibu ini karena sudah lama menguasai tanah, dianggap miliknya sendiri. Tapi itu tidak. Dan ibu ini bermenung, kemudian dia mundur. Saya punya feeling ini, ibu ini pasti akan cari ustadz lain untuk bertanya. Jemaah kan begitu, membanding-bandingkan. Nah, nanti kalau ada ustadz ketemu, tidak ada yang wafat tuh tak dapat jatah bu, ibu yang hidup untuk ibu semuanya. Apa jawab ibu tadi? Ini baru ustadz nih katanya, kira-kira seperti itu. Tetapi itu waris, Allah menentukan. Andaikan nanti bagian yang 500 juta itu tidak diserahkan ke almarhum abangnya yang laki-laki ke anaknya, atau yang 250 juta saudara perempuan tidak diserahkan kepada anaknya, nanti kena oleh ayat memakan harta anak yatim. Karena sebelum kajian waris dibuka oleh Allah dalam Al-Quran, pada ayat 11, ayat 10-nya Allah bicara tentang innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim sama saja dengan memenuhkan perut mereka dengan api neraka, dan kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Ayat 10. Ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan bagi anak-anak kalian, bagi laki-laki 2 bagian perempuan. Sebelum bicara waris, Allah bicara hukum memakan harta anak yatim. Masya Allah. Hati-hati kita. Hati-hati ya. Jadi akan terbagi dengan sendirinya. Inilah mungkin bapak-bapak sekalian yang perlu kita perhatikan dalam rumah tangga kita, karena kita melihat ini problematika yang masif di tengah masyarakat. Persoalan waris ini menjadi muncul. Jadi harta ini boleh jadi ketika kita hidup belum jadi masalah, begitu kita wafat jadi masalah. Boleh jadi harta ketika anak-anak masih kecil belum jadi masalah, tapi kalau anak-anak sudah dewasa dia akan jadi masalah. Jadi itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, bahwa ada tiga macam harta yang Allah kewenangan membaginya. Pertama tadi harta ghanimah, kedua harta zakat, yang ketiga adalah harta waris. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.